Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Analisa Teknikal dan Brand Blogerian. Seperti biasa, kebetulan ini hari Senin 18 Agustus 2025, tanggal merah, dan seperti biasa nanti kita masih IHSG dan juga beberapa sampilan yang menarik. Nanti kita bahas market 15 Agustus alias kemarin Jumat. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cara tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten creator bisa ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, ada konten setiap hari di cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram yang free alias gratis untuk publik ya. Itu ada CCS public. Bagi teman-teman yang ingin bergabung, tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi. Jadi di deskripsi video ini akan ada link Telegram, teman-teman tinggal klik, nanti bisa join ke grup CCS public. Itu gratis. Sesekali kita akan ada discuss dan juga ada stock pick dan juga view saham. Tapi bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram premium cuan-cuan saham, bisa juga caranya tinggal teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham, lalu simak video yang ada di muka ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Kalau misalkan sudah simak infonya sekitar 5-6 menitan ini, teman-teman mau mendaftar, tinggal mendaftar melalui link Google Form yang ada di deskripsi. Jadi di deskripsi ini akan ada, di deskripsi video pendaftaran grup premium cuan-cuan saham, ada link Google Form. Teman-teman tinggal simak infonya, lalu tinggal mendaftar melalui Google Form yang ada di deskripsi video pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Bedanya apa mas dengan yang free? Ya jelas akan lebih intens ya daripada yang public. Untuk public sesekali kita akan ada discuss, terus juga ada stock pick, view saham dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang premium akan lebih intens, baik itu dari stock picknya, view, terus Zoom meeting, terus juga macam-macam. Yang jelas itu akan lebih intens daripada grup yang publik. Jadi bagi teman-teman yang bergabung, silakan simak info yang ada di YouTube cuan-cuan saham di video pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Oke, kita langsung masuk ke IHSG ya. Ini IHSG kemarin Jumat 15 Agustus 2025, di mana itu naiknya agak dipaksa ya, karena mau dipakai buat pidato Presiden Pak Prabowo itu dibawa ke 8.000 dan akhirnya Bandar sudah menyelesaikan tugasnya. IHSG sempat menyentuh 8.017 ya, all time high-nya 8.017. Itu 80 tahun 17 Agustus 06, tapi mah Juli ya, harusnya 08 itu Agustus jadinya. Dan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya 08 harusnya ya. Tuh cuman ya Bandar udah effort lah dibawa sampai ke 8.000 lalu terjadi koreksi. Jujur nih candle-nya kurang enak ya. Ini kalau kita perhatikan candle kemarin Jumat dan ditambah sentimen global juga baru agak kacau di weekend ini. Sabtu, Minggu, Senin ini juga market global itu agak kurang bagus karena ada beberapa sentimen katalis dari global ya. Dan kalau kita perhatikan candle hari Jumat kemarin alias 15 Agustus yang mana closing di 7898, ini kita bisa lihat ada yang namanya bearish engulfing ya. Bearish engulfing ini bisa, dark cloud cover ini juga bisa, dan lain sebagainya. Yang jelas ini adalah candle pembalikan arah, karena candle kemarin itu menutup seluruh body candle sebelumnya 14 Agustus seperti itu. Dan ya kalau memang IHSG pengen koreksi, maka besok Selasa ada potensi IHSG koreksi terlebih dahulu, karena udah dibawa ke 8.000 juga, terus ada pembalikan arah dan lain sebagainya. Pertanyaannya kalau misalkan koreksi bisa sampai mana mas? Saya pun juga belum tahu ya. Kalau ngomongin support IHSG pun juga sebenarnya masih sangat jauh. Kalau kita bilang ini resisten became support, saya rasa masih belum ya. Karena di sini high-nya 7879, sedangkan ini close-nya aja juga ada 7898. Ya. Jadi belum mantep lah bahasanya. Ditambah candle-nya pun juga agak kurang enak. Dan kalau memang IHSG besok mau lanjut koreksi, mungkin ya terdekat mau nutup gap dulu. Ini 7.800. Karena kemarin kita meninggalkan gap pada 13 Agustus ya. 7.800. Kalau misalkan masih mau koreksi lagi, next supportnya di 7.600 ya. Nih 7.600 yang sebelumnya resisten ada potensi akan diuji jadi support. Tapi kalau yang kuat
ya, support kuat IHSG ini saya rasa masih di area 7400. Jadi ya masih agak jauh ya kalau memang kita lihat koreksinya dari IHSG ini. Tapi satu hal, IHSG juga masih punya uptrend channel nih. Nggak tahu besok akan sekuat apa koreksinya atau malah bahkan menguat, semuanya bisa terjadi di market. Yang pengen saya sampaikan adalah ketika koreksi ya harus siap, kalau misalkan ternyata lanjut menguat juga harus siap juga. Intinya kontrol yang bisa dikontrol yaitu portofolio sendiri, seperti itu. Kalau kita menggunakan bantuan moving average ya, untuk IHSG sendiri, EMA 20-nya pun masih cukup jauh ya. Saya rasa ada potensi ketemu di 7650-an kalau memang koreksinya mau kuat, seperti itu. Jadi ya yang penting selalu batasi resiko aja. Kalau kita perhatikan pun juga IHSG memang juga habis naik rally kuat banget ya, maka koreksi itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Perhatikan supportnya terdekat di 7800, lalu nextnya di 7600, seperti itu. Oke, untuk IHSG kita akan langsung masuk ke beberapa saham pilihan ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan sahamnya masih itu juga, karena ya flow-nya masih lari pada ke sana. Cuman ya kita bahas beberapa lah. Kita cek yang jarang kita bahas ya. Ini Telkom juga udah apa ini namanya, Evening Star ya, naik doji lalu lower low. Ini memang jatahnya pada koreksi dulu kayaknya. Kalau kita perhatikan yang gede-gede, BBRI masih oke, tapi dia baru reject ya itu ya. DSSA masih oke juga. Telkom nih koreksi. BBCA boleh deh kita bahas BBCA aja ya. Ini juga baru rame kasusnya Nikita Mirzani terus disangkut pautkan dengan sahamnya BBCA ya. Kalau menurut saya sendiri sih masih belum sekuat itu ya dayanya untuk menurunkan saham BBCA, karena ya itu opini pribadi. Tapi kalau misalkan dari katalis global nanti kita coba lihat. Oke, kita bahas BBCA di mana kemarin Jumat dia turun 0,85%, candlenya cukup solid dan volumenya pun juga agak kecil ya. Terakhir BBCA dia bottom di 8250, membuat double bottom. Ini bottom 1, lalu ini bottom 2, dia breakout lalu kemarin naik sampai 9000 ya. Itu di area Fibonacci 0,5-nya dan juga dekat dengan moving average 200. Itu resisten kuat banget lah EMA 200 itu. Ditambah di sini juga ada supply, maka koreksi adalah sesuatu yang sangat wajar. Lalu dia turun dan pertanyaannya kira-kira bisa turun sampai mana mas? Sebenarnya kalau kita masih mau pakai view yang bullish alias habis ini Big Bang ataupun BBCA menguat, maka saya rasa selama dia tidak jebol 8250, BBCA ini view-nya masih bullish ya. Kenapa? Karena dia tidak membentuk lower low baru. Bisa aja nih dia sedang mencoba membuat yang namanya double bottom ya, dimana ini bottom 1, lalu ini calon bottom kedua, seperti itu. Dan sampai 8250 pun BBCA itu masih sangat oke ya. Karena last low-nya dia di sana, seperti itu. Tapi ya kalau misalkan BBCA jebol 8250, maka dia akan melanjutkan downtrend-nya karena dia baru saja membuat lower high ini ya. Lalu dia akan membentuk lower low, seperti itu. Dan kalau misalkan dia jebol 8250, saya rasa besar arahnya ke 8000. Cuma untuk sekarang ya support kuat bisa kita gunakan 8250. Selama tidak jebol yang 8250, view jangka pendek BBCA masih oke. Kalau kita gunakan bantuan moving average ya, ini juga ada momentum ya. Moving average-nya mencoba untuk golden cross, walaupun yang sebelumnya dia mencuat tapi mulai menyamping, artinya ada pelemahan juga dari momentumnya. Yang jelas kalau kita perhatikan support kuat saat ini ada di 8650. Itu support 1 dari BBCA, lalu support 2-nya di 8500, lalu setelah ini ada neckline di 8400, baru terakhir 8250. Bisa gunakan area-area tadi sebagai patokan. Saya pun juga belum tahu dia akan koreksi sampai mana. Cuman yang jelas selama nggak jebol yang 8250, BBCA view-nya masih oke. Seperti itu. Kalau kita lihat transaksinya untuk kemarin Jumat ya, 15 Agustus netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi. Kalau kita track ke belakang dari bandarmologinya pun juga cenderung distribusi ya, walaupun kemarin ada tarikan. Kalau dari foreign flow-nya sendiri masih belum terlalu kuat juga. Jadi ya seperti ini salah satu yang akan membawa kita koreksi. Yang penting sih sama ya, selalu batasi resiko aja. Untuk BBCA kita lanjutkan, kita coba cek wavy view-nya masih sama ya. Belum kita bahas dulu brand, PTRO. Nah boleh deh kita bahas brand deh, yang kemarin koreksi juga.
Oke, kita bahas brand di mana kemarin Jumat dia koreksi 5%. Candlenya cukup solid dan volumenya pun juga cukup besar ya. Tadi sudah ada sedikit kisi-kisi ya di Stockbit tadi. Ini di mana dia sedang swing high, maka ada potensi setelah ini dia bisa swing low seperti itu. Kalau kita perhatikan ya, brand ini sebelumnya all time high di 12 ribuan, lalu dia koreksi sampai area 4100. Itu gila ya, dalam banget koreksinya dari 12.000 sampai 4100 tuh. Hampir berapa persen tuh kalau misalkan ditarik persenannya ya. Dan ya, kalau kita perhatikan kemarin sebenarnya brand ini sudah breakout dari downtrend line-nya, karena kan di sini dia punya downtrend line. Ini ya. Kira-kira di sini dia punya downtrend line. Nah, ini dia punya downtrend channel dan sudah berhasil di breakout. Cuman dia baru kejedot uptrend channelnya dan koreksi adalah sesuatu yang sangat wajar. Ini mungkin bisa kita tambahi MACD ya kalau dia dead cross, tapi tidak ada bearish divergence karena indikator masih higher high, sedangkan harganya pun juga higher high doang. Jadi mungkin ini juga bisa jadi koreksi yang sehat. Yang jelas saat ini brand baru kena uptrend channelnya, maka dia ada potensi untuk koreksi terlebih dahulu. Dan sudah terkonfirmasi dengan candle kemarin Jumat ya. Ini menguat, melemah, koreksi seperti itu. Kalau misalkan ada penguatan, bisa manfaatkan untuk kurangi porsi atau trailing stop dulu, karena ya harusnya sih 9450 udah jadi resist dari si brand saat ini seperti itu. Sekarang pertanyaan, kalau misalkan dia koreksi bisa sampai mana Mas? Ya untuk support terdekat saya rasa masih di sini 8.300 sampai 8.000 ya. Karena di situ sebelumnya dia resist berhasil di break, maka ada potensi dia akan menguji area tersebut sebagai support seperti itu. Bisa perhatikan 8.300 sampai 8.000. Terlepas dari corporate actionnya ya, atau katalisnya, dia mau MSCI dan lain sebagainya, saya nggak bahas di situ. Ini pure price action aja. Yang jelas kalau misalkan dia lanjut koreksi, maka next stopnya di 8.300 sampai 8.000, bisa perhatikan di sana. Kita lihat transaksinya untuk kemarin Jumat ya, cenderung netral dari si brand ini, netral. Dan ya pure price action aja, ada arah untuk koreksi terlebih dahulu. Itu untuk brand. Kita lanjutkan, saya pengen coba cek habis brand kita bahas apa nih. Sebenarnya kalau kita perhatikan juga bentuknya pada mirip ya. Ini raja juga, ketutupan awan hitam, dark cloud cover. Cuan juga view bullishnya jadi putar balik ya. Kalau cuan ini jebol, kita bahas aja deh. Oke, kita bahas cuan. Ini juga baru rame ya, kemarin MSCI, tapi lagi-lagi saya nggak bahas MSCI-nya. Saya pengen bahas pure ke price action-nya. Oke, kita bahas cuan, dimana kemarin dia turun 3,73%. Candle-nya solid dan volumenya pun juga terlihat ada, walaupun nggak terlalu besar. Ini kita ke view kecil aja ya, spesifik, dimana kemarin dia menguat sampai 1800, lalu melemah, membentuk downtrend channel sampai 1300, lalu rebound higher high sampai 1760. Satu hal yang kurang bagus adalah kemarin dia itu naiknya cuman sampai sini, 1680. Artinya apa? Artinya ada potensi cuan ini sedang membentuk yang namanya lower high. Low, high, higher low, lower high. Nah, kalau misalkan cuan jebol 1520, ini ada neckline, maka terjadi yang namanya lower low ya. Artinya apa? Kalau teman-teman masih punya barang bawah, bisa trailing stop di bawah 1520. Tapi kalau misalkan teman-teman belum punya barang, pengen entry, bisa deket-deket 1520 dan stop lossnya di bawah 1520 seperti itu. Karena kalau misalkan dia jebol 1520, maka ada arah koreksi terlebih dahulu. Untuk support selanjutnya setelah 1520 adalah 1450. Dan kalau misalkan masih jebol lagi, mungkin terakhir di 1400 seperti itu. Terlepas dari MSCI-nya, saya rasa dari price action ada arah untuk koreksi dengan konfirmasi kalau dia jebol 1520. Jadi kalau misalkan besok Selasa cuan dibuka dia jebol 1520, mungkin bisa amankan porsi. Karena kalau kita perhatikan ini dia punya lower high lower low ya. Maka kalau jebol 1520 ada reversal dari cuan, reversal short term lah, dengan support selanjutnya di 1450-an seperti itu. Kita lihat dari transaksinya untuk kemarin Jumat cenderung distribusi ya. Cuman XL ini sekarang udah bukan XL retail lah. Tuh.
Dari momentum sebetulnya bagus ya, kemarin mau golden cross tapi digagalkan karena memang marketnya mau koreksi dulu. Perhatikan area tadi aja yang sudah saya sampaikan ya, dan jangan lupa selalu batasi resiko. 1520 untuk trigger cuan saat ini. Untuk cuan kita lanjutkan. Saya pengen coba cek. Wah, ini bahasannya Pak PP semua ini. Apa nih? Kayak emang waktu konglomerat dipanggil ke istana itu memang dipesenin ya. Nanti 17 Agustus bawa ke 8.000 ya. Oke, siap. Langsung pada meeting di SCBD, terus habis itu dibawa ke 8.000. Kita coba cek apa nih. Goto juga ikut putar balik ya. Ratu Inet. Ratu ini juga malah view-nya. Saya pengen bahas Ratu aja deh. Ini kok agak tak sedap. Oke, kita bahas Ratu, di mana kemarin Jumat dia turun 4,42%. Candlenya solid dan volumenya pun ini besar ya. Kalau kita bandingkan dari kayak cuan tadi dan lain sebagainya, ini Ratu ini cenderung besar volumenya ya, sell on strength-nya, dan kemarin lower low-nya ini cukup besar seperti itu. Terakhir Ratu ini dia IPO naik sampai 8.000 up, koreksi sampai 3.000, naik lagi membentuk symmetrical triangle di mana dia punya lower high dan punya higher low. Low high, higher low, lower high, higher low, same high. Dan sebenarnya kemarin saya berharap dia bisa breakout ya, area 8.200-nya. Cuman ya lagi-lagi market berkata lain, dia mintanya koreksi dulu dan sekarang bahkan ke 7.000. Saya pengen coba lihat another view ya, dimana kalau kita perhatikan dia punya same high dan juga punya kecenderungan same low, maka saat ini kita bisa asumsikan bahwasanya Ratu ini baru fase sideways ya, atau mungkin yang disebut dengan konsolidasi. Karena itu dia sudah breakout downtrend line. Tadi kan dia punya downtrend line di sini ya, dan dia juga punya uptrend line juga sudah jebol. Jadinya ya ini walaupun breakoutnya belum terlalu mantap sih, ini masih bisa false break juga ya tuh. Cuman ya untuk saat ini kita gunakan view sideways-nya aja seperti itu, dimana dia ranging dari area 8.000 sampai low-nya di 6.800 seperti itu. High, low, same high, same low, dan seterusnya. Cuman satu hal yang agak kurang enak adalah kemarin dia naik tuh cuman sampai 7.600, 7.700. Artinya apa? Karena dia tidak sampai same high, ada potensi dia membentuk lower high ya. Dan ini kalau misalkan dia jebol area 6.800, maka terbentuk yang namanya lower low. Dia keluar dari fase sideways dan masuk ke fase downtrend seperti itu. Artinya apa? Untuk saat ini toleransi dari Ratu adalah 6.800. Mentok di 6.600 ya. Kalau misalkan area itu jebol, maka nextnya dia bisa ke sekitar 6.200-an. Seperti itu. Jadi ya bisa perhatikan support di 68 sampai 66 untuk saat ini. Dilihat dari volumenya jujur dia agak kurang enak. Cuman ya lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi. Untuk support tadi di 6.800-an, kalau misalkan dia jebol agak kurang oke view-nya. Kalau misalkan rebound gimana Mas? Ya berarti dia masih melanjutkan sideways karena dia punya same low, ada potensi dia akan uji same high lagi. Yang jelas sekarang dia sedang ranging 79 sampai 6.700. Seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Kita lihat dari momentum juga cenderung ke bawah ya. Ini nggak jadi golden cross tuh. Dan kalau kita lihat dari transaksi kemarin Jumat, cenderung akumulasi sebenarnya. Tapi ya kembali lagi price action aja. Itu intinya batasi resiko under 6.800 sih, kalau kata saya si Ratu ini. Seperti itu. Untuk Ratu kita lanjutkan. Ya wajar ya, saham-saham yang udah naik tinggi, marketnya koreksi, dia jadi pengen ikut koreksi. Saya pengen coba cek INKP sama Tekim, bagusan Tekim view-nya. Nah, kita bahas MTEK aja lah, mumpung dia udah koreksi dan cenderung membentuk dark cloud cover juga ya. Bearish engulfing bisa juga. Oke, kita bahas MTEK di mana kemarin cuma dia turun 5,91%. Candlenya solid, volumenya pun juga ada. Dia hampir makan dua candle sendiri ya. Ini naik, ini satu candle turun dan hampir kemakan semua. Untuk saat ini ya, MTEK kalau misalkan teman-teman pengen TS, ini di intraday pasti ada strukturnya.
Ini sekarang dia baru disupport. Itu sekitar berapa nih? Supportnya saat ini di 950 sampai 930 ya. Artinya selama bertahan dari area tersebut masih ada potensi untuk rebound. Tapi kalau misalkan dia jebol yang 930, ada potensi dia koreksi lebih dalam. Kalau misalkan ditanya koreksinya kemana, saya rasa area kuat saat ini masih di sini ya, 650. Apakah bisa koreksi sampai sana? Saya pun juga nggak tahu. Cuman ya asumsikan semua bisa terjadi di market seperti itu. Untuk support sebelum 650 ada di sini ya. Ini sekitar 790 lah. Ya kita buletin 800. Jadi support 1 saat ini di 930, 950 sampai 930. Misalkan dia jebol, maka next supportnya ada di sekitar 800 sampai area 780. Itu kalau misalkan jebol 930. Kalau misalkan jebol lagi baru di area kuatnya di 670 sampai 645. Seperti itu. Dan kalau yang kuat sih saya rasa masih di sana ya, 645. Dan sebenarnya dia turun sampai 645 pun juga tidak jelek view-nya. Seperti itu. Malah ya kesempatan buat entry bagi yang pengen entry. Karena kemarin kan dia baru reversal di sana ya, dan belum ada retest maupun pullback. Jadi ya perhatikan area tadi aja. Kalau misalkan besok dia jebol, maka mungkin bisa ke 650-an. Kalau belum punya barang mungkin wait and see dulu aja. Tapi kalau sudah punya barang, siap-siap trailing stop kalau jebol 930. Ini ya, 800 support 1, 670 support 2. Pas di moving average-nya. Kalau kita lihat transaksi kemarin cenderung netral, tapi kalau kita track ke belakang sebenarnya transaksi dari MTech ini masih sangat bagus akumulasinya. Jadi ya sebenarnya ini salah satu saham yang kalau koreksi bisa dipantau lah. Bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk MTech kita lanjutkan. Ini juga lumayan gede nih transaksinya. Duh, ini dibanting kemarin ya. Apa nih? Ya memang marketnya pengen koreksi sih. Jadi ya saham-saham kecenderungan pada koreksi juga. KLPF agak kurang enak juga nih. Adaro, warning hati-hati. Astra juga jadinya double top. Ya kalau kita lihat dari momentum saham-sahamnya pada minta cenderung pada koreksi ya. Tuh. Dewa juga batal kemarin, SIM3-nya malah jebol ke bawah. Ini juga mau uji support lagi. Solar, semua candlenya pada nggak enak. Ya marketnya pun kayak gitu ya. SSI ini yang malah agak menarik nih. Dia malah uji support lalu ada hammer ya. Main menarik itu SSI itu, bisa pantau besok Selasa lah. Unilever kemarin udah kita bahas ya. Ternyata dia memilih untuk gagal breakout. Ini sudah ada konfirmasi. Maka ada potensi dia ke supportnya itu 17, 1680, support 1 lalu support 2 di 1600. MLPL masih kuat. Pegas kayaknya mau ke uptrend channel ya, mungkin ke 1625an. Toba, waduh, Toba lower low ini kita bahas gak nih? Kita bahas aja deh. Barangkali teman-teman masih ada yang punya Toba ya, jadi bisa diperhatikan. Oke, kita bahas Toba, di mana kemarin Jumat dia turun 3,77%. Candlenya cukup solid dan volumenya pun juga terlihat kecil, tapi kalau dari volumenya ya seperti itu. Terakhir Toba naik sampai 1150, lalu menguat sampai 1265. Sempat view-nya continuation ya, tapi ternyata dia berkata lain, pengen bikin uptrend channel. Nih, kira-kira seperti ini. Dan kalau kita perhatikan dia sudah jebol dari uptrend channelnya. Breakdown, rebound support, reject, nih SPR, support become resist, dan membentuk sebuah lower high ya. High, low, lower high. Nah, PR-nya tinggal lower low doang. Lower low-nya di berapa? Yaitu kalau dia jebol area 1020. Kalau misalkan Toba besok jebol 1020, view-nya agak kurang enak ya. Ada besar potensinya dia mau uji 980.
Dan kalau dia jebol yang 980, view-nya agak kurang enak banget lah, seperti itu. Jadi toleransi ada di dua area itu, 1020 dan juga 980. Yang jelas kalau dia jebol 980, pasti 1020-nya jebol dan terjadi yang namanya lower low. Maka dia memiliki sebuah structure downtrend, high, low, lower high, lower low. Dengan target penurunan ya, kalau misalkan 980-nya jebol, kita bisa tarik ini dan targetnya di sekitar 950 sampai 980, seperti itu. Jadi ya, kalau misalkan besok 980-nya jebol, coba mungkin amankan porsi dulu, seperti itu. Memang agak disayangkan ya, kemarin dia mau continuation tapi malah jadi uptrend channel dan sekarang dia malah downtrend channel, dan ya gunakan price action-nya. Kalau ngomongin harapan ya, masih ada harapan karena koreksinya juga volumenya kecil-kecil seperti itu. Jadi ya untuk toba. Kalau misalkan jebol 9 yang 980, mungkin dia bisa ke 900-an. Seperti itu. Dan kalau kita lihat transaksinya ya, ini juga agak kurang enak tadi karena dia disertai dengan bearish divergence di mana harganya ke atas sedangkan indikatornya ke bawah. Seperti itu. Sudah mulai closing di bawah EMA 20 juga. Kalau kita perhatikan kan sebelumnya dia selalu bertahan di EMA 20 ya. Kena EMA 20 loncat, kena EMA 20 loncat, kena EMA 20 loncat lagi, kena EMA 20 loncat lagi, kena lagi loncat lagi. Nah ini dia loncat terakhir gak berhasil higher high dan sekarang dia malah terbentuk lower low kalau jebol 1020. Next stop mungkin 900 kalau misalkan 980-nya jebol. Yang penting itu dia udah naik tinggi ya, jangan sampai nyangkut aja. Dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk toba mungkin satu lagi ya. Kita cari yang jalan nongol lah. Inco aja deh. Kita bahas Inco. Kalau misalkan ditanya saham-sahamnya pada turun ya karena marketnya baru koreksi ya teman-teman ya. Jadi itu suatu yang sangat wajar. Dan ya kalau kita perhatikan juga tinggal nanti cari yang koreksinya bagus aja seperti itu. Oke, kita bahas Inco di mana kemarin Jumat dia jaga turun 6,11%. Candlenya solid dan volumenya pun terlihat membesar walaupun tidak terlalu besar. Inco juga bahkan sudah punya lower low ya, high low, lower high, lower low. Jadi sudah ada konfirmasi koreksi dari Inco. Another view, kemarin mungkin memang banyak yang view-nya uptrend channel ya. Tuh. Cuman ya kok uptrend channel, cup and handle ya. Di sini di mana dia punya cup yang sangat besar lalu punya handle dan sudah breakout. Cuman ya lagi-lagi marketnya berkata lain, dia malah koreksi dan sekarang turun sampai 3.690. Kalau dari atasnya nggak terlalu relevan, jadi mungkin kita gunakan uptrend bawahnya aja. Dan untuk support saya rasa ada di sini ya, sekitar 3.600 sampai 3.580. Atau kalau misalnya kita mutar Fibonacci, bisa aja dari bawah sini sampai ke atas swing high-nya kemarin. Tuh, jadi adalah support dari Inco 37 sampai 3580. Kalau ada rebound di situ sebenarnya menarik ya, karena ada potensi dia masuk area golden pocket-nya dan mau kembali swing high seperti itu. Jadi ya bisa perhatikan dulu. Amannya sih jangan spek buy ya, apalagi kalau arahnya baru ke bawah. Mungkin bisa tunggu 1-2 candle, doji, hammer dan lain sebagainya baru akan menarik seperti itu. Jadi untuk sekarang support di 37 sampai 3580. Atau kalau kita buletin ya 37 sampai 36 lah. Itu support dari Inco saat ini. Kalau kita lihat dalemannya juga ada bearish divergence ya. Ini dead cross juga sudah. Tapi kalau dari transaksi sebenarnya Inco ini masih bagus ya. Memang kemarin Jumat transaksinya agak kurang enak, tapi kalau kita track ke belakang akumulasinya masih sangat oke dari Inco ini. Jadi ya mungkin bisa dipantau ketika nanti dia ada rebound seperti itu. Tuh, dan ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk Inco. Ya, mungkin itu dulu konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe karena support manfaat itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.